wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Yang pada hari ini Allah memudahkan langkah kita untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Yang kedua, ucapan salam dan sholawat kepada Nabi utusan Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustazah Kurnia Sari, SPD, PD, CTMR. Halo Ustazah. Beliau sengaja kita undang dari Pekanbaru yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita nantikan tausiahnya. Yang kami hormati Ibu Ketua Wirid Akbar SP6 Ibu Ani Sumarni. Yang kami hormati Ibu Kades Ibu Lisna Sari. Selamat datang ya. Yang kami hormati Bapak Takmir atau BKM Masjid beserta tamu undangan. Yang kami hormati seluruh hadirin yang saat ini sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir di acara kita pada pagi hari ini. Sehat ibu-ibu? Berhubung masih bulan Syawal, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada hari ini Ahad 20 April 2025. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat oleh Ibu Hani dan Ibu Rofiah. Ketiga, sambutan dari Ibu Ketua Wirid Akbar oleh Ibu Ani Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسلام
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah, salamun alaihi
يا وائل الجود والكرم اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Hadi dan Ibu Rofiqah. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan sholawat tadi dapat melancarkan dan menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Ketua Wirid Akbar SP6 kepada Ibu Hadi Sumarni, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan rahmat, limpahan taufik, hidayah dan ayahnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali memulai perwiritan akbar kita setelah bulan puasa dan kita berada di dalam bulan Syawal. Marilah kita sama-sama mengucapkan ibu-ibu dengan qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga setelah bulan Ramadan ini hidup kita menjadi lebih baik, keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan kata salam senantiasa kita hadiahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita mengucapkan salawat dengan sempurna ibu-ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi, baik hidup kita di dunia terlebih nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Kurniasari, SPD, MPD, CTMR. Saya nggak tahu apa artinya itu Bu, nanti kita tanya sama beliau. CTMR itu kayaknya baru sekali ini saya membacanya seperti itu. Dari Pekanbaru, alhamdulillah, terima kasih Ustazah, Ustaz juga dari Pekanbaru. Kemudian sama-sama kita hormati Ibu Kades, Ibu Lisnasari, alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian ada penasehat kita, Nada Japaina, Ibu Mariam, dan yang saya hormati kepengurusan Wirid Akbar, kepengurusan Wirid Lingkungan, dan juga seluruh jamaah yang Allah takdirkan, Allah izinkan hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam rumahnya, rumah Allah yang agung ini. Amin Allahumma amin. Sehat ibu-ibu semuanya? Sehat ya, semakin bersinar setelah menjalankan puasa ya insya Allah ya. Walaupun serak-serak insya Allah tetap kita lebih bersinar, memperbaiki diri ya Bu ya.
Mari sama-sama kita beristighfar Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mari kita memuji Allah dengan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memuji Allah di saat apapun, di kesempatan apapun. Kita senantiasa bersolawat, beristighfar, dan senantiasa bertasbih kepada Allah. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini adalah hari pertama kita setelah kita libur dan bulan Ramadan tidak ada pertemuan. Adalah momen kita berhalal bihalal kembali setelah sebelum Ramadan kita juga berwirid akbar halal bihalal. Jadi mari kita nanti saling bermaaf-maafan. Semoga dengan bermaafan di hari ini hati kita lebih bersih lagi ya Bu ya. Yang paling penting adalah hati kita lebih bersih lagi. Baik ibu-ibu, tidak banyak kata sambutan dari saya. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepengurusan wirid lingkungan yang telah memberikan sedekahnya berupa kue hari ini. Semoga menjadi berkah untuk wirid lingkungan masing-masing dan berkah untuk wirid akbar kita. Kemudian terima kasih kepada ibu-ibu yang bertugas hari ini. Ada dari Solando, ada dari Darun Najah, Bu Rafi'ah, kemudian ada dari Miftahul Jannah. Dan alhamdulillah memang hari ini sepenuhnya saya serahkan untuk menghandle adalah Umi Istiqomah. Terima kasih Umi. Kemudian hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustazah Kurnia. Mudah-mudahan dengan ceramah beliau nanti kita menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih baik ya Bu ya. Kita introspeksi diri, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Dan satu lagi, insya Allah saya mengundang kepada kepengurusan wirid akbar dan juga kepengurusan wirid lingkungan besok hari Selasa jam 2. Saya mengundang untuk rapat ya Bu ya. Ada beberapa agenda yang harus saya rapatkan dulu dengan pengurus wirid akbar dan juga pengurus wirid lingkungan hari Selasa jam 2 di Masjid Nurul Iman. Ya Bu ya.
Mohon kehadirannya semuanya. Insya Allah nanti Ibu Kades dan ibu-ibu sesepuh kita insya Allah juga hadir. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga hari ini penuh keberkahan, penuh kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga tali silaturahmi ukhuwah kita semakin kuat setelah kita menjalankan ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kegiatan kita di Wirid Akbar ke depan semakin semangat lagi, semakin bersih hati lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan saya selama ini menjadi ketua Wirid Akbar. Mohon dimaafkan lahir batin ya Bu ya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semua di bulan yang baik ini, di bulan yang Syawal ini. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Ani. Semoga sehat selalu Ibu dan semoga dimudahkan segala urusannya. Untuk selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kades oleh Ibu Lisna Sari kepada Ibu Lisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati yang kita kagumi Ibu Ustazah dari Pekanbaru yang sengaja kita undang, Ibu Ustazah Kurnia Sari SPD saya tanya Ibu ya. Ya, kita saya nggak tahu apa pertanyaannya. Yang saya hormati Ibu Ketua Wirid Akbar kita yaitu Ibu Ani Sumarni. Kemudian yang saya hormati Ibu Pembina kita di sini ada Nenek Haja Faidong, kemudian Ibu Mariam, Ibu Wakil, kemudian Ibu Kepengurusan Urbana, Ibu Kepengurusan Wirid Akbar, dan yang saya hormati bapak-bapak yang ada di depan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati ibu-ibu semua yang hadir di depan saya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan dan berkesempatan hadir untuk acara kita pada siang hari ini. Walaupun cuaca sangat panas, tetapi tidak mengurangi semangat dari ibu-ibu semuanya. Semangat Ibu, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita berkumpul dalam kegiatan yang perdana setelah bulan suci Ramadan dan Lebaran. Kita mulai kembali, mudah-mudahan untuk ke depan kita lebih semangat, kita lebih menguatkan lagi silaturahmi kita, dan tentunya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat dari salam tetap kita serahkan ke junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak panjang lebar ya Ibu, di sini saya mewakili dari pribadi keluarga Bapak Suwardi atau Bapak Kepala Desa mengucapkan karena masih bulan Syawal ya Bu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan kami sebagai pemerintah desa ya Bu. Mungkin tersilap kata, perbuatan kami yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan kepada ibu-ibu semuanya, mewakili dari Bapak Kades, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu menjaga tali silaturahmi kita, karena tali silaturahmi kita semakin banyak, mudah-mudahan semuanya barokah Bu. Amin. Mungkin itu saja sambutan
perkataan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Kadis kita, Ibu Isnasari. Semoga sehat selalu ya Ibu. Nah, selanjutnya tibalah saatnya di acara yang kita nanti-nanti, yaitu tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Kurniasari SPD MPD CTMR atau Ustazah Nia. Kepada Ibu disilakan. Sebelum saya ucapkan salam, mau berdiri atau duduk dulu, Bu? Enaknya yang mana? Hah? Berdiri atau enggak? Berdiri ya, biar nampak ya. Karena kalau saya berdiri, saya duduk juga. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang, makan malam. Cakep. Kalau orang Riau suai, saya bilang enggak gitu. Makan siang, makan malam. Lauknya sayur sama ikan. Saya ulangi lagi mengucapkan salam. Yang menjawab salam saya doakan berangkat umroh bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya. Ibu Kades yang kami hormati, kemudian ada Ibu Ketua Perwiritan desa ya. Desa ada 12 desa. Masya Allah, 19 majelis taklim, Masya Allah. Kalau hadir semuanya berapa itu Bu? Berapa orang semuanya? Ada 500? Allahu Akbar, ada 500. Dan Alhamdulillah yang hadir sekarang ini ada 1.500 orang. Takbir! Semangat, takbir! Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kami hormati, ini ada Pak Imam kami. Iya Pak, kalau kenal Pak. Kemudian ibu-ibu ketua perwiritan masing-masing, kemudian para undangan dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir di sini. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta, tak cinta makanya tak nyoblos, kalau caleg. Ya, jadi nama saya itu Kurniasari. Saya lebih dikenal dengan Ustazah Nia atau singkatan dari jamaah-jamaah saya itu payah manggilnya Una saja. Jadi ibu boleh panggil Una, jadi singkatan dari Ustazah Nia. Kalau Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustazah Nia, Una. Itulah, mudah-mudahan jadi inilah ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi ditanya, Ustazah, CTMR itu apa sih? Saya, oh iya ada CTMR ya di belakangnya. Ya. CTMR itu Certified Trainer Magnet Rezeki. Jadi ilmu magnet rezeki ada tauhidnya. Jadi saya trainer di Riau. Jadi kalau ada seminar-seminar magnet rezeki itu saya ngisi. Kadang bersama dengan founder magnet rezekinya yang bernama Ustadz Nasrullah. Jadi insya Allah yang lebih banyak saya mengisi training magnet rezeki itu Pekanbaru sama Duri sama Dumai. Mudah-mudahan di kota Kerinci ini
kita ada buat seminar magnet rezeki dahsyat. Apa itu magnet rezeki? Duduk diam, rezeki datang. Yakin Bu? Yakin. Yakin nggak duduk diam rezeki datang? Halo? Yakin nggak ya? Tak semuanya menjawab halo. Kalau saya bilang halo, Bu jawabnya hai. Halo? Hai. Halo, halo, hai. Hai, halo. Jadi duduk diam rezeki datang. Ajaib. Insya Allah pasti kejadian. Karena ketika saya mengisi seminar 2 minggu setelah itu ada keajaiban, jamaah kita salah satunya tiba-tiba masuk ke dalam rekeningnya, uangnya bertambah. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Mau tahu ilmunya? Nanti kita belajar. Sekarang kita tausiah dulu ya. Jadi saya cuma nyarakan sering-sering cek rekeningnya Bu, karena ada tambahan. Itu dulu. Nah, baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ perkenalannya Bu ya. Dan saya alhamdulillah aktif di lembaga dakwah Kota Pekanbaru. Namanya IKMI Kota Pekanbaru. Saya aktif di Mubaligh dengan indeks Mubaligh saya 1453. Jadi tidak apa-apa Bu. Jadi ada. Kalau Ibu ketik di web ada Ustazah punya saya ada indeks Mubaligh 1453. Nah, begitu. Jadi sehari-hari menjadi wanita panggilan Bu. Wanita panggilan dari masjid ke masjid, panggilan dari rumah ke rumah. Ya, ada nenek sini ya, Nek ya. Nah, baik Bu, saya membawa pendamping, ya. Pendamping ini ada 2 orang, ya. Tapi tidak poliandri Bu ya, pendamping. Jadi ada namanya Ustadz Muhammad Husin, ada namanya Bapak Mr. Nur. Dan insya Allah nanti beliau kita kasih kesempatan untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Sampai di situ saja. Dah Bu, kita tutup? Nah, belum. Saya ke depan Bu ya. Kalau saya tidak ke depan Bu, saya ini suka jadi ajaib. Kenapa saya suka jadi ajaib? Tiba-tiba saya menghilang. Tiba-tiba saya di mata Ibu menghilang Bu. Tiba-tiba suara saya tidak kedengaran lagi. Ditanya sama suaminya, apa tadi isi ceramahnya? Gak tahu. Ustazahnya ajaib jadi menghilang, gak kedengaran suaranya, tidak nampak lagi. Apa? Halo, paham? Apa? Tidur. Tapi saya tak marah Bu. Ibu-ibu datang ke sini mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah dengan niat bersilaturahim, itu sudah mendapat ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapat pahala. Duduk saja Ibu di masjid, kemudian tertidur, Ibu sudah dapat pahala, sudah dapat ibadah. Jadi saya nggak marah. Kalau Ibu mau tidur, silakan. Nggak apa-apa, silakan tidur. Ya, saya senang gitu. Habis itu tiba-tiba saya hilang, dah tidak ada lagi ustazahnya, orang tidur semua. Nah, begitu. Nah, Masya Allah. Maka kenapa majelis taklim ini, ya, ibu-ibu menghadiri majelis taklim ini, itu ibadahnya lebih banyak daripada kita melaksanakan sholat sunnah. Luar biasa. Kenapa Bu? Ada situ misal UAS menyampaikan ceramah, atau Ustadz Hadi Hidayat, atau misalnya ada Ustadz kondang datang, kita berburuan mengejar majelis taklim. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari Bu? Yang kita cari bukan hanya tausiahnya, tapi doa. Ketika ibu-ibu datang ke sini, datang mengejar majelis taklim, tolong niatkan dari rumah. Ya Allah, aku mau minta kepadamu ya Allah, dikabulkan doa aku. Ketika di majelis taklim ibu niatkan silahkan diaminkan oleh 150 orang. Masya Allah doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya doakan ibu-ibu semua yang ada di sini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Anaknya soleh soleha. Amin. Mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Bisa berangkat haji dan umroh secara gratis. Amin. Sampai bandara. Amin.
Amin, Masya Allah. Ya. Sampai Bandara Pekanbaru. Bye-bye. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kesini bersilaturahim. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka kenapa kita ada namanya halal bihalal? Halo. Hai. Masih dengar? Masih. Kalau masih kedengaran suara saya, nah berarti saya masih ada. Ya. Halal bihalal. Halal bihalal. Halal dengan yang halal. Kenapa sih kok udah halal dengan yang halal? Artinya apa? Kita halalkan semuanya. Kita maafkan semuanya. Jadi tema kita hari ini memaafkan. Bu, Ya. mana yang lebih tidak mudah, memaafkan atau meminta maaf? Meminta maaf. Bu Kades, memaafkan atau meminta maaf? Lebih mudah memaafkan. Entah. Pak Imam, memaafkan atau meminta maaf? Lebih mudah Pak? Meminta maaf lebih mudah. Bu, meminta maaf atau memaafkan? Memaafkan lebih mudah ya Bu ya? Ya. Ibu siapa namanya Bu? Bu Daryati. Pada suatu hari ada yang datang ke rumah Ibu Daryati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Daryati keluar membuka pintu. Nampaklah tamu tak dikenal. Tamu itu seorang perempuan bawa anak kecil, umurnya sekitar 2 tahun lah. Cari siapa Bu? Apa benar di sini rumahnya siapa nama Bapak Bu? Bapak Makmur. Apa benar di sini rumahnya Pak Makmur? Iya, saya istrinya. Silakan masuk. Karena Bu Daryati ini orangnya ramah. Dia suka melayani tamu. Disuruhnya lah perempuan tadi membawa anak kecil duduk. Ada apa Bu? Bu, kenalkan saya Ibu Siti. Ada nama Ibu Siti sini? Oh, jangan. Kenalkan, nama saya Ibu Fulana. Ada nama Fulana kan? Ada. Iya. Saya datang ke sini Bu, mau minta maaf. Saya adalah istri dari Pak Makmur. Ini anak kami umurnya sudah 2 tahun. Ya, enggak. Udah nanti mau maafkan. Katanya lebih mudah memaafkan. Halo. Mau Ibu Daryati memaafkan? Maafkan saya Bu. Keluarlah Pak Makmur dari dalam. Mas, siapa Mas? Pak, dia ada tamu Pak. Benar Pak. Dia mengaku istri Papa. Lihatnya. Benar Pak. Ini istri Papa. Papa sudah menikah 3 tahun yang lalu. Bu, mau Ibu memaafkan? Halo. Tapi katanya lebih mudah memaafkan. Ibu-ibu yang lain mau memaafkan? Tidak mau memaafkan? Tidak bisa tahun ini Bu, tahun depan. Mau? Kan sudah terjadi. Walaupun Masya Allah, kan sudah terjadi. Ingat, qadarullah itu yang sudah terjadi, kata Allah, nikmati saja karena sudah terjadi. Qadarullah itu tidak untuk dipaksakan. Halo, Ustazah ini saya protes tidak mau. Masya Allah, oke saya tak mau Ustazah. Tunggu dulu, saya mau maafkan tapi saya hantam dulu. Enggak? Mau tega itu dia bawa seorang anak kecil. Itu dia. Ternyata ibu-ibu memaafkan itu tidak mudah.
Kata Pak Imam, lebih mudah memaafkan minta maaf ya Pak. Minta maaf. Kalau yang terjadi kayak itu macam mana Pak? Hah? Jadi Bapak tinggal minta maaf sama Ibu. Lebih susah minta izin Tinggal Ibu. minta maaf sama Bu. Bu, ternyata ya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi Bu, memaafkan itu ternyata tidak mudah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia minta maaf, Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Maka salah satu rezeki kita mengalir adalah dengan memaafkan. Maafkan ya. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak terjadi. Itu misalnya Bu Daryati ya. Misalnya. Nah. Baik. Jadi pada suatu hari Bu, di suatu riwayat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu sering ya bertanya kepada Allah, karena salah satu nabi yang diberi keistimewaan itu adalah Nabi Musa. Dia mudah berkata-kata sama Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, apa sih amalan apa lagi yang kami lakukan yang membuat engkau senang? Apa kata Nabi Musa? Saya sudah sholat ya Allah. Saya sudah sholat. Saya sudah sedekah. Saya sudah puasa. Saya sudah melakukan hal-hal yang 5 waktu, hal-hal yang wajib. Apalagi yang membuat kami ya, yang membuat engkau senang? Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Hai Nabi Musa, engkau sholat 5 waktu, engkau sholat ya tahajud, mau sholat malam, itu belum membuat aku senang. Kenapa? Itu adalah untukmu kata Allah. Lalu kata Nabi Musa, apa lagi ya Allah? Saya kan sudah puasa. Puasa yang engkau lakukan itu adalah untukmu dan belumlah membuat sempurna aku senang. Kemudian aku sering zakat, aku sering sedekah. Sedekah itu adalah untukmu, tapi itu belum cukup membuat aku senang. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami apa yang membuat engkau senang, apa yang membuat engkau lebih senang selain dari amalan-amalan wajib yang telah kami lakukan, biar saya dan keturunan saya bisa tahu. Halo? Masih ada? Ibu-ibu, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Wahai Musa, ketahuilah amalan yang bisa membuat aku senang adalah engkau datangi saudara-saudaramu, engkau bersilaturahim kepadanya, kemudian engkau berbagi. Masya Allah. Ibu-ibu, bersilaturahim, berbagi. Sudahkah kita bersilaturahim? Sudahkah kita berbagi terhadap saudara-saudara kita? Iko masih ada ya tetangga lah 2 kali lebaran tak berteguran. Ada di tempat saya itu gara-gara kucing. Gara-gara kucing bisa tak berteguran. Benar nek, benar nek. Sampai saya dijemput datang ke rumah bertanya, apa masalahnya? Kucing si A mengeluarkan kotoran di teras si B. Benarlah setiap pagi si B membersihkan tai kucing ini, ya kan? 2 kali, 3 kali, akhirnya diseranglah sama si B. Ya, si A tak mau terima, disalahkan. Itu kan kucing, gimana saya melarang kucing? Ya, turunlah kucingmu itu. Ini sudah bagi saya langsung bersihkan kotoran. Akhirnya jangan mereka tidak berteguran.
gara-gara Insya Allah gara-gara kucing. Itu luar biasa. Maka salah satu ya kenapa ibadah kita itu berkurang, kenapa kita dikatakan orang yang bangkrut, sholat rajin, tahajud rajin, sedekah rajin, tapi sesama kita hablum minanas kita belum baik, hablum minanas kita belum benar. Luar biasa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ustazah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya nih untuk menjaga hati ini? Ya, kadang ada ditegur tak mau, melongos. Oh, melongos bu? Melongos apa? Maksudnya itu? Hah? Siapa nama bu? Yuni. Lewatlah ditegur Ibu Yuni. Entah apalah pasal, tak ada hujan, tak ada angin, ditegur tak mau. Kan ada kayak gitu. Iya. Kan ditegur tak mau ya Bu ya. Nah, tak tahu apa pasalnya. Ditegur tak mau. Jangan kita selalu mengambil kesimpulan sendiri. Atau wajahnya itu memang payah mau ketawa. Wajahnya itu payah mau ketawa. Masam monggonya. Dibilang sok. Padahal memang untuk itu wajahnya. Memang bantu itu wajahnya mau diapakan lagi. Dibilang sombong. Ibu kalau jalan tuh tak pernah negur orang. Negur masa aja. Memang itu modelnya macam-macam lagi. Iya kan? Maka janganlah kita cepat, tapi tegur dia. Jadi pada suatu hari sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Aku sudah menegur dia, tapi dia tak mau. Kata Rasulullah SAW, tegur lagi. Sudah tegur juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tegur lagi. Dia tak mau juga ya Rasulullah. Apakah aku harus membalasnya seperti itu? Kata Rasulullah, engkau tak perlu membalasnya, tapi engkau balas dengan tetap menegurnya, tetap dengan senyuman. Kalau engkau balas, artinya sama engkau seperti dia. Maka yang dikatakan orang yang bangkrut adalah bangkrut pahalanya, bangkrut ibadahnya, ketika dia tidak mau menjalin silaturahim, amal ibadahnya jatuh kepada orang yang tidak disukai. Masya Allah. Bu, luar biasa. Mau memaafkan? Mau memaafkan Bu? Baik Bu. Intinya apa? Intinya selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Mau itu berpikir positif? Nih saya ajarkan. Tiba-tiba nih di depan kita ada perempuan lewat pakai baju bunga-bunga, pakai jilbab bunga-bunga, pakai kacamata hitam, bawa payung ada bunga merah, ada hijau, ya Bu. Pakai sepatu yang satu warna merah, yang satu warna hijau. Lewat di depan ibu-ibu. Maaf ya Pak. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran ibu? Halo? Bu, apa yang ada dalam pikiran ibu? Orang gila. Apa yang ada dalam pikiran ibu? Hah? Apa? Stres. Kan pikiran kita beda-beda ya. Ada orang gila, ada orang stres. Tapi Bu, belum tahu dia stres. Belum tahu dia orang
datang di loh. Siapa tahu dia lagi shopping. Siapa tahu dia lagi shopping. Apa artinya? Jangan kita terlalu cepat mengambil kesimpulan sendiri. Jadi kita ini Bu, mohon maaf, sering melakukan dosa. Memang setiap hari tak ada manusia yang tidak berdosa. Pasti berdosa. Tapi dosa yang sering kita lakukan adalah dosa pikiran. Nah, majelis taklim ada iuran ya Bu? Ada iuran majelis taklim? Ada ya? Iuran bulanan ada ya? Ada. Ada iuran, ada arisan. Tiba-tiba anggotanya tak datang-datang. Ini usaha ini tak datang nah. Alat 3 kali tak datang-datang. Sebenarnya dia ada PO, sengaja dia tak datang. Hah? Sengaja dia tak datang, ada PO tak datang. Belum tahu lagi seperti itu Bu. Siapa tahu dia memang lagi tak ada duit, atau siapa tahu dia lagi sedang keluar kota. Maka kita harus fokuskan pikiran kita dengan pikiran yang baik-baik saja. Bisa Bu? Bisa Bu? Benar? Saya kasih rumusnya supaya pikiran kita yang baik-baik saja. Senyum 227. Bisa senyum 227? 227, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, selama 7 menit. Kok 7 jam lama? Selama 7 detik. Ustaz, kata Ustazah senyum. Senyum 227, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, selama 7 detik. Coba kita tes. Ini melatih senyum Bu. Bu, Ibu mau tahu? Senyum itu 80% senyum itu adalah meningkatkan kualitas imun tubuh kita. Masya Allah. Yang tadinya kaki kalau tidak bisa diangkat, senyum bisa diangkat. Coba lagi. Balik kaki buat senyum. Diangkat itu. Nah, benar. Kita tes ya. Senyum. Senyum 227. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Galak yang ada Bu. Itu bola atau bola? 1, 2, 3. Senyum 227. Ustazah, benar. Benar. Jadi pada suatu hari, ini kisah nyata. Kisah nyata. Pada suatu hari ada seorang istri datang ke rumah saya. Jadi kebetulan saya ini kan pengruqyah ya Bu ya. Ibu-ibu kalau mau ruqyah bisa. Ruqyah massal kita sini. Bagi yang kesurupan, saya pulang. Jadi Bu ini serius. Saya sampai jam berapa Bu? Masih ada waktu? Sedikit lagi Bu ya. 5 menit lagi ya Bu ya? Hah? Belum? Oh ya, 4 lagi. Jadi gini, motor aqua saya masih turun. Jadi perempuan itu datang ke rumah. Dia bilang gini sama saya, Ustazah, tolong saya Ustazah, tolong ruqyahkan saya Ustazah. Setiap hari saya emosi. Setiap hari saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Saya maunya marah saja. Udah 2 tahun suami saya tidak kerja, proyeknya tidak keluar Ustazah. Saya mau lihat muka suami saya kayak muka hantu. Benar Bu, benci saja saya lihat suami saya Ustazah. Saya nggak tahu apakah ada setan di
ibu saya atau suami saya yang ada setannya? Tolong rukiahkan saya Ustazah. Saya nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Saya bilang sama ibu itu, Bu, pulang ke rumah dulu, praktekkan jurus ini dulu, ya. Kalau tak mempan, balik lagi, biar saya yang merukiahkan. Saya suruh pulang. Jadi saya apa amalannya? Saya suruh dia sholat sunat obat, sholat sunat hajat, dan saya suruh dia setiap hari ibu lakukan terapi senyum 227. Mula-mula dia tak mau, dia minta rukiah saja. Saya nggak mau, itu pulang. Akhirnya dia pulang ke rumah, Bu. Dia lakukan. Setiap pagi dia bangun tidur, selesai tahajud, selesai dia sholat sunat obat, dia pasang senyum 227. Kerjaan rumah. Mama, kos kaki adik mana? Iya. Mama, sepatu adik mana? Senyum. Suaminya sore-sore jam 5 sore, ya, kita bikinkan kopi yang biasanya, Ma, buatkan apa kopi? Buat asuran. Ya, kayak gitu dah. Tapi ibu sini tak ada ya. Oh, ibu sini bagus, ibu Suleha, taat dan patuh pada perintah suami. Benar? Oh. Jadi ketika suaminya, Pak, buatkan abang kopi. Iya bang. Ketika suaminya terlambat pulang, dia tak pernah marah-marah, dia senyum. Baru sampai di depan pintu, suaminya pulang, dia senyum. Suaminya sampai heran. Oh, berubah, itu kan anak berubah tuh suami. Nah, istri yang juga berubah. 1 minggu tak datang, 2 minggu tak datang, 3 minggu tak datang. 1 bulan saya pun sudah tak ingat lagi. Saya tak ingat lagi siapa. Saya bilang ya udah nggak datang, tapi tak datang. Berarti sudah berhasil. Apa yang terjadi, Bu? Memasuki 2 bulan, karena saya tak ingat, datang dia bersama suaminya. Masya Allah. Nanti kalau ibu pernikahan baru saya tunjukkan orangnya. Datang dia bersama suaminya. Apabila saya bilang, Ustazah masih ingat dengan saya? Saya tengok wajahnya, dia udah gemuk lah, Bu. Badan udah gemuk, jadi saya lupa, ya kan? Oh iya ibu ya, ada apa, Bu? Ustazah, saya ucapkan terima kasih Ustazah. Saya sama suami saya sekarang sudah senang. Saya lakukan terapi yang Ustazah kasih itu, jurus itu, proyek suami saya 2 tahun cair. Alhamdulillah. Saya pun sampai menangis. Saya menangis kenapa? Saya dikasih rezeki proyek itu. Takbir. Praktekkan. Bu, pulang dari sini praktekkan senyum 227 selama 1 minggu. Jangan marah-marah, jangan gibah. Bisa? Insyaallah. Insyaallah. Jangan marah-marah, jangan gibah selama 1 minggu. Senyum 227. Bisa? Bisa. Insyaallah. Insyaallah, yakin bisa. Kalau dipraktekkan ibu, insyaallah akan terjadi keajaiban pada diri kita. Yakinlah. Yakin ya Mak ya? Mak tak pernah marah-marah lagi kan? Tidak. Ustazah, saya memang tak pernah marah-marah lagi Ustazah. Karena saya memang tinggal di rumah sendiri, tak ada yang saya marah-marah. Jadi ulama yang takwa hanya ja'alahu mahfuzan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluarnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa yang kau perbuat akan kembali kepada dirimu sendiri. Nah, itu Bu. Hukum karma dalam Islam tak ada. Tapi yang ada itu segala perbuatan kita yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik yang kita lakukan akan kembali juga. Tak baik yang kita lakukan akan kita terima, Bu. Jadi bagaimana kalau ada orang yang menghina saya Ustazah? Dia
kita bodoh, bukannya kita takut, tetapi kita mau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulai sekarang lapangkan hati kita. Lapangkan hati kita. Bagaimana caranya Ustazah untuk supaya jangan gibah? Benar? Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada yang datang, Bu ini ibu si Ahmad, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Tadi Bu ini dia pulang ke 2 malam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi benar-benar merusak dalam hati, pikiran dan perasaan sama. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau memang Allahumma sholli, jangan didengarkan. Jadi wala tajassasu, ya, surah Al-Hujurat. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ingat, memaafkan lebih baik. Bu, paham Bu? Yuk, kita bersolawat. Solawat yang paling pendek itu solawat apa? Jibril. Yuk sama-sama kita bersolawat. Kita resapi hati kita. Sambil bersolawat, ibu katakan kepada Allah, ya Allah, hamba sudah memaafkan orang-orang yang bersalah kepada hamba. Bayangkan orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya. Bayangkan orang-orang yang kita cintai, yang pernah kita sakiti dengan mulut kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita. Barangkali ada yang kata-kata kita yang tidak mereka maafkan, atau ada kata-kata mereka yang belum kita maafkan. Kita resapi ya. Hadirkan Allah, hadirkan Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad. Maafkan semua kesalahan baru. Lepaskan semuanya Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Di hadapan ya Allah, di masjid ini ya Allah,
Ya Allah, jadikanlah kami perempuan-perempuan yang dirindukan surga, ya Allah. Jadikan kami seorang ibu yang mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh. Jadikan kami seorang ibu yang sabar, ya Allah. Kuatkan kami, ya Allah. Lapangkan hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami istri yang soleha. Jadikan kami istri yang selalu bersyukur, ya Allah. Jadikan kami istri yang taat dan patuh pada suami kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di antara kami di sini, ya Allah, ada yang belum pernah berangkat ke Baitullah. Kami rindu, ya Allah. Kami rindu Baitullah. Kami rindu rumahmu, ya Allah. Kami tak punya dana, ya Allah. Kami tak mampu, ya Allah. Tapi kami rindu. Kami rindu padamu, ya Allah. Undang kami yang ada di sini, ya Allah. Undang kami yang ada di majelis taklim ini untuk berangkat ke Baitullah. Undang kami, ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena waktu juga yang memisahkan kita. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Daun salam, daun kado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, untuk doa tadi disampaikan oleh MC. Untuk doa karena kita di sini ada Ustaz, jadi kita doa yang disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta kepada kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Na'udzu bika min kulli syarri ma sana'na wa nabuu laka bi an'amika 'alaina wa nabuu بنا وعافنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزقنا
شفاعته في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة علينا يا عزيز الغفار يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنا تقبل. Alhamdulillah, jazakumullah kepada Ustazah Una yang telah menyampaikan tausiahnya yang sangat luar biasa dan cocok banget ya ibu untuk ibu-ibu semua. Dan kita doakan sama-sama semoga hati kita dijaga selalu oleh Allah untuk berbuat kebaikan, dan kemudian kita dianjurkan untuk selalu berhusnuzon kepada Allah ataupun kepada orang lain, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Walaupun tadi ada bilang gampang memaafkan ya saja, dan ada juga yang bilang gampang meminta maaf, dan yang paling payah ternyata memaafkan. Jadi kita belajar untuk memaafkan. Kalau meminta maaf biasanya bisa hanya sekedar biar lihat orang gitu ya ibu. Jadi kalau memaafkan itu urusannya dengan hati kita sendiri. Dan kemudian kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita, karena sesungguhnya apa yang kita doakan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir itu tadi saran saja senyum 227, tapi hanya 7 menit ya saja ya. 7 menit. Jangan 7 menit, apalagi 7 jam ya ibu. Nanti orangnya gimana pikirannya gitu ya. Sekali lagi syukur yang saja. Itu selanjutnya tadi ada saya sampaikan berupa motivasi ya dari Ustaz Muhammad Husain kepada Ustaz di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya singkat saja ya, mengingat waktu asar belum masuk. Yang pertama saya perkenalkan diri dulu, karena nggak kenal maka nggak tahu, nggak bertanya, nggak tahu maka nggak mau tahu. Nama saya Muhammad Husain. Kebetulan hari ini dapat kesempatan bersilaturahim dengan majelis taklim gabungan ini dengan sangat luar biasa. Ada beberapa kesan yang terasa oleh saya ketika hadir di majelis ini. Yang pertama, saya berbaik sangka ketua majelis taklim kita kayaknya cipu. Alhamdulillah, benar ternyata. Iya, cipu di rumah ya, tapi bahasanya saya lembut sekali. Saya tersebut sekali, terima kasih. Menjadi motivasi seorang ibu. Yang kedua, saya termotivasi lagi tadi ada kalimat syakir sholawat tadi. Cuma saya nggak pandai meniru iramanya. Tapi kalimat sholawat itu sudah lama itu disenandungkan, ya kan? Yang mengarang itu Habaib, kalau salah Habib Muhammad Al-Alawi Al-Haddad, pokoknya itu para Habib yang mengarang. Saya ingin mengutip 2 baitnya sebagai motivasi kita, ya kan? Kalau dulu kami untuk di pondok itu diajarkan itu, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah syahadi wa daradi. Apa artinya? Ya Rasulullah salam alaik, selamat untuk ya Rafi'ah syah, ya Rasul yang memiliki ketinggian derajat, ya kan? Yang memiliki derajat yang tinggi, budi yang sangat mulia. Itu Rasul. Tapi yang ada bait berikutnya berkesan apa dalam bait itu? Yaitu nahnu jiranun bidal harami haramil ihsani wal hasani. Saya kalau nggak malu pengen nangis nih. Nahnu jiranun
Apa tindak jiran? Kami wahai Rasul terasa dekat jiran. Ibarat bahasa kita bertetanggaan gitu. Bidal haram, dengan yang memiliki kemuliaan haram. Jadi ada beberapa sebutan haram. Haram itu artinya apa? Ada artinya mulia, ada artinya terhalang dari yang buruk-buruk. Di antaranya kalau tempat disebut haram, disebut dengan tanah haram. Kalau saya sebut tanah haram, apa itu Pak oleh Ibu? Kalau saya sebut haramain, apa itu dengar? Yang terbayang? Haramain ada dua, Madinah Munawwarah. Yang kedua, Makkatul Mukarramah. Jadi, nahnu jiranun minal harami, haramil ihsani wal hasani. Kami merasa dekat sekali dengan tanah haram. Kalau merasa dekat dengan tanah haram, tempat Rasulullah hidup, tempat Rasulullah wafat, ya kan? Tempat Rasulullah lahir di mana? Di Makkah. Tempat Rasulullah wafat di mana? Di Madinah. Saya tanya, siapa ibu-ibu yang rindu kedua haram ini, haramain? Ayo sekali lagi, siapa yang merasa rindu ke haramain? Madinah Munawwarah dan Makkah Mukarramah. Alhamdulillah, yang angkat tangan spontan saya doakan, insya Allah dengan izin Allah akan dimudahkan untuk sampai ke haramain. Maka saya doa tadi, siapa yang ingat doanya itu? Allahumma rzuqna ya Allah, beri kami rezeki ziyaratal baitikal haramaini, untuk sampai ke dua tempat yang Engkau haramkan itu ya Allah. Wasujuda fihima, dan sujud, bisa sujud solat di dua tempat itu, Masjidun Nabawi dan Masjidul Haramil ihsani wal hasani. Yang mana dua tempat ini apa? Tanah haram, tempat berbuat baik dan memberikan kebaikan. Jadi kalau kita punya hajat, kita doa di mana saja bisa. Kita doa di waktu kapan saja bisa. Tapi kalau sudah tempatnya istimewa, di mana apapun doanya dalam waktu kapanpun, maka semuanya akan mustajabah. Pengen nggak seperti itu? Pengen? Saya hari ini, kenapa saya katakan merasa senang dapat silaturahim? Sebenarnya maksud saya ke sini sebenarnya ke rumah Bu Yeni. Mana Bu Yeni? Saya kebetulan dengan Bu Yeni ini sudah ada kenal lama, dan beliau ini ada azam dan insya Allah berangkat umroh bulan ini. Jadi datang ke sini mengurusi proses pendaftaran untuk ibadah umroh. Insya Allah besok Senin ke imigrasi siap urus paspor. Mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa berangkat. Dan kalau ada jamaah lain dari sini berkelompok, insya Allah bersama kita. Oh iya, alhamdulillah tadi ada juga ketemu sini. Bu Daryati rupanya kenal dengan Bu Yeni, saya nggak tahu. Rupanya beliau juga ingin berangkat bersama dengan Bu Yeni. Jadi travel yang akan memberangkatkan ibadah umroh ini namanya Cahaya Madinah Mandiri. Kalau ingin tahu lebih lanjut nanti datang ke rumah Bu Yeni saja. Jadi apa yang saya maksudkan? Bu, maaf saya tanya. Kalau masuk masjid bayar nggak? Enggak ya? Ke masuk masjid nggak bayar nggak? Kalau masuk masjid An-Nur di Pekanbaru bayar nggak? Enggak juga ya. Kalau masuk masjid Raya Senapelan bayar nggak? Enggak juga ya. Kalau masuk Masjidun Nabawi bayar nggak? Enggak juga. Masuk Masjidil Haram di Makkah bayar nggak? Sebenarnya nggak bayar. Alias gratis. Yang bayar apanya? Ongkosnya. Lalu di mana ongkosnya? Coba periksa siapa yang mau dompet, coba. Ada buat duit? Minta ke Allah Ta'ala. Ya, saya tunjukkan caranya. Maaf, boleh saya berdiri Ustazah? Izin, nama ibu siapa? Oh, nama ibu siapa Bu? Ibu Susi? Susi Suharti. Kan Ibu Susi Suharti. Kenapa ibu nangis?
Nggak mungkin. Sekarang saya tanya, kalau Allah katakan mungkin, mungkin nggak? Yuk kita persaksikan. Ibu Susi Surati dia ragu, tapi kita doakan hari ini yakin. Yuk, Bismillah. Bismillah. Yakin. Yakin. Bu Susi berangkat. Bu Susi berangkat. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu ragu nggak? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sama beliau yang bayar 200.000. Cuma beliau nggak sempat waktu testimoni tadi. Nggak bayar. Siapa yang bayarkan? Oh. Ya. Nanti periksa dompetnya. Kalau ada uang 50.000 dan dompet. Ya. Kalau yakin kita dengan 50.000 itu berangkat umroh, ambil itu jangan digunakannya lain. Simpan, nih amalannya ya, simpan, letakkan di sejadah, nanti sholat hajat, sholat taubat, sholat hajat, minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin umroh ya Allah, uang saya, bahasa gini, sudah ada 50.000 rupiah. Itu bahasanya, ya Allah, ini uang saya sudah 50.000 rupiah yang ada ya Allah. Untuk umroh ini berapa Bu Yeni? 29.500 ya. Kalau 29.500 kurang 50.000 berapa kurangnya? 29.450.000 rupiah. Kira-kira siapa yang bayarin itu? Allah. Allah kaya enggak? Kaya. Apa nama Al-Asmaul Husna Allah kaya? Al-Ghani. Apa? Al-Ghani. Bahasa Indonesia-nya Goni. Itu Goni? Goni itu apa biasanya? Banyak nggak isi padi kalau dalam Goni? Nah gitu tuh. Kalau Goni itu banyak isinya gitu kan? Al-Ghani. Yang maha mencurahkan rezeki. Apa nama Allah Ta'ala? Ar-Razzaq. Jadi Bu, saya tanyakan cara doa. Allah itu lahul asmaul husna. Baginya ada nama-nama al-husna 99 itu. Tapi 9 lebih kata ulama. Tapi yang 99 itu spesifik untuk hambanya. Di cara doa ini gimana? Kalau kita minta rizki, sebut Allah Ar-Razzaq. Kalau kita merasa sedih, gak ada lagi sayang sama kita, kan ada tuh ya? Udah gak ada lagi sayang padaku, aku tinggal sebatang kara, itu kan? Mau senyum 227 ke siapa? Kata dia tadi kan? Di rumah sendiri, mau marah sama siapa? Gitu ya? Maka pakai Ya Rahman, Ya Rahim. Kita merasa lemah, siapa yang maha kuat? Allah. Ya Qawi. Jadi ambil nanti Al-Asmaul Husna itu pelajari satu-satu, gunakan sesuai peruntukannya. Gitu ya. Maka Ibu Susi insya Allah berangkat itu. Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Cara gimana? Maaf Bu, Ibu bawa dompet, bawa, coba tengok isi dompet. Gak apa-apa, jangan malu, jangan malu. Ya, kita jadikan saksi ya. Nggak apa-apa. Namanya ingin menjadi keajaiban kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan itu berapa Bu? 30.000, alhamdulillah. Ibu amalkan tadi, jangan belanjakan lagi. Kita belanjakan, kalau perlu datangi Bu Yeni, isi formulir. Bu Yeni, tolong pegang ini adalah DP umroh saya. Nah, tuh yang berikutnya saya ajarkan. Bu, kalau ke rumah sakit, kalau kita berobat supaya dipanggil untuk dapat nomor antrian, gimana caranya? Daftar kan? Daftar bayar nggak? Nggak bayar sebenarnya. Tapi kalau kita nggak daftar, dipanggil nggak? Ya. Sebulan kita duduk situ sampai berobat, akan dipanggil-panggil, malah diusir. Ibu ngapain sini? Tapi kalau nama kita sudah terdaftar, pasti dipanggil. Itu caranya. Maka daftarkan, itu namanya untuk sebagai panggilan kita. Ini Bu Yeni nangis nih. Saya kalau lihat menangis itu ketawa saya. Kenapa? Bu Yeni jangan risau, Ibu berangkat tuh. Ini tadi rumah nangis juga dia. Kami ke sini tadi dia ditelepon sama aku nangis juga dia. Saya bilang, kenapa nangis terus dia tuh? Insya Allah berangkat, jangan ragu. Allah yang akan berangkatkan. Bismillah, yakin. Jadi, ya maaf Ibu Susi ya. Jadi insya Allah datangi Bu Yeni nanti buat itu. Lalu yang terakhir, bentang sejadah. Bentang sejadah. Minta kalau Ta'ala. Paling tepat waktunya kapan? Tahajud.
Ibu nggak sholat nggak masalah, tahajud saja. Ya, bisa nggak ibu tahajud kalau nggak sholat? Hah? Bisa lah. Ayo, mulai lagu itu. Ibu kalau lagi nggak sholat boleh tahajud nggak? Lagi haid boleh tahajud nggak? Saya tunjukkan, boleh. Nah, bingung kan? Yang nggak boleh sholat. Kalau tahajud, apa tuh tahajud? Berdoa. Bangun tidur di waktu malam, itu tahajud namanya. Paham? Itu ilmunya tuh. Jadi tahajud apa? Bangun dari tidur di waktu malam. Bisa nggak? Tapi kapan waktu yang paling bagus? Sepertiga terakhir. Bangunlah ibu, walaupun ibu nggak sholat, duduk saja, menghadap kiblat. Doa boleh nggak? Boleh. Wudhu boleh nggak? Boleh. Ambil wudhu, ambil kain sholat, tak apa-apa, tutup orang. Doa duduk saja menghadap kiblat. Kita nggak sholat, hanya doa. Minta kalau tak ada pakai bahasa kita saja. Pakai bahasa kita saja. Ya Allah, kalau Bu Susi tadi udah ada 30.000 ya Allah. Cukupkan ya Allah. Tunjukkan caranya Allah. Dan itu ya. Lalu kalau bisa mintakan langsung, ya Allah, saya ingin berangkat umroh bersama Bu Yeni di bulan Juli 2025. Ini doa itu nggak boleh? Nah, jadi itu ya Bu ya. Jadi yang terakhir sebagai penutup saya, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah. Itu saya dapat sampaikan, dan sebagai penutup, mari sama-sama kita berdoa seperti doa saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haramaini syarifaini wassujuda fihima warzuqna ziyarata nabiyyikal Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam warzuqna syafa'atahu fid dini wad dunya wal akhirah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui. Untuk mengakhiri acara kita sebelum bersalam-salaman, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada kesalahan penyebutan nama dan gelar, saya mohon maaf. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kenana abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur dan murah rezeki. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu boleh berdiri ya ibu, kita mau salam-salaman sebelum membaca. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Tunggulah sedikit lagi. Kita munculkan muka kita. Dan oh foto deh. Ini